Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ritek Media, sahabat media Islam? Semoga kalian dilindungi dan dirahmati Allah, dan semoga salawat dan salam tercurahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita para umatnya. Pada video kali ini kami akan membawakan tema tentang etos kerja muslim. Etos kerja muslim yang berpengaruh terhadap perubahan peradaban dunia dan peradaban umat Islam itu sendiri, yang sempat berjaya pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkannya? Simak video penjelasan kali ini sampai selesai. Seseorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional karena prestasi kerjanya. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup, ia memerlukan ruh atau spirit. Oleh karena itulah, Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli a'malu fasayyarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga dengan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini, meskipun Surat At-Taubah secara keseluruhan berjumlah 129 ayat. Terdapat asbab an-nuzulnya, hanya yang perlu menjadi kesadaran bersama sebagai seorang muslim agar tumbuh semangat juang yang kuat dalam bekerja dan beramal. Etos kerja dan kerja keras inilah yang menjadi titik lemah umat Islam di hadapan umat lain. Akibatnya, umat Islam seakan-akan menjadi mainan pihak lain dan tidak diperhitungkan dalam banyak percaturan dunia. Tentu tidak semuanya, namun mayoritas umat Islam masih harus bekerja keras mengobati penyakitnya, sebab kemajuan umat atau peradaban berkorelasi positif dengan kerja keras dan kerja cerdasnya. Saat ini, dunia dihadapkan pada persaingan yang begitu tajam. Hasilnya, tentu pihak yang menang adalah mereka yang memiliki semangat kerja atau etos kerja yang tinggi, sehingga produktivitasnya pun semakin unggul. Jika mayoritas umat Islam sudah memiliki standar etos kerja yang tinggi, otomatis dunia akan berada di bawah pengaruh Islam, serta mampu dalam memenangkan percaturan dunia, dan itu dimulai dari penguasaan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualitas kompetensi, produktivitas kerja, dan etos kerjanya semakin unggul dan tinggi dibandingkan dengan umat lain. Memang, kesadaran bersama setiap umat Islam ini harus terus ditumbuhkan, karena jika dikaji dari aspek ajaran Islam, umat ini sudah dimotivasi sangat tinggi, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu setiap orang dilihat hasil kerja dan amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul, dan semua orang mukmin. Athar, jejak, dan langkah setiap muslim akan dilihat dan dirasakan oleh masyarakat luas dari hasil kerja maksimal yang pernah dilakukan. Boleh jadi orang itu masih hidup atau sudah meninggal dunia.
Agar pemahaman ayat Al-Quran ini bisa kita pahami semakin dalam dan utuh dan juga berimbang, maka perlu diperluas rujukan atau referensi yang digunakan. Dan rujukan itu adalah kitab-kitab tafsir. Berikut ini kandungan isi Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, ayat ini memerintahkan kepada kaum muslim agar melakukan amal saleh sebanyak mungkin hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amal yang nampak maupun tersembunyi. Sebab rangkaian amal saleh itu akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan orang-orang beriman. Yang kedua, meskipun taubat sudah diterima, tetapi kita diingatkan bahwa waktu yang berlalu yang diisi yang aneka kedurhakaan dan kemaksiatan jangan sampai terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Sebab waktu tak mungkin kembali lagi, sehingga rentang waktu yang dan sedang dijalaninya akan diisi dengan aneka kebaikan dan tidak terjadi kerugian yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, hindari sikap merasa amalnya sudah banyak sehingga memperlambat langkahnya beramal saleh lagi. Lakukan inisiatif dan mengambil gerasi baru untuk beramal, sehingga jika ada yang mengikuti langkah baiknya akan dibalas berlipat ganda tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Yang keempat, mengingatkan agar tidak menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap amal akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin di hari kiamat kelak. Kebaikan dibalas dengan kebaikan dan begitu pula sebaliknya. Akhirnya tersingkaplah aib dan celah mereka jika ada manusia yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan dan tidak ikhlas kepadanya. Perhatikan Quran Surat Al-Kahf ayat 22. Yang kelima, setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan akan menerima balasan amalnya, yaitu baik dan buruk, sekecil apapun yang dikerjakan sejalan dengan kadar keikhlasan yang dilakukan. Yang keenam, tidak merasa cukup dengan hanya melakukan taubat, zakat, amal saleh dan sholat semata, melainkan juga harus melakukan semua hal secara maksimal dan unggul, sehingga umat Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan umat yang lain. Etos kerja adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial atau semangat kerja yang menjadi keyakinan seorang atau kelompok. Jika dikaitkan etos kerja dengan muslim, maknanya adalah cara pandang seorang muslim bahwa bekerja itu tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga manifestasi amal saleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja juga merupakan fitrah, sehingga jika ada yang enggan dan malas bekerja, sungguh ia telah melawan fitrah diri dan menurunkan derajat dan martabatnya sebagai khairu ummah atau umat terbaik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyahtiba ahadukum khuzmatan ala dhahrihi khairul lahu min ayyas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Artinya, dan dari Abi Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di kesempatan lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengingatkan agar setiap muslim berikhtiar semaksimal mungkin agar tangannya berada di atas, tidak di bawah. Memberi itu lebih baik dibanding meminta, apalagi menjadi parasit bagi orang lain meskipun kepada kedua orang tua. Hal ini mendorong setiap muslim agar hidupnya berkecukupan, bahkan berlebih, sehingga banyak memberi manfaat bagi orang banyak. Sabda Nabi Muhammad SAW, An Hakim bin Hizam bin radhiyallahu anhu anin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al yadul ulya khairu minal yadi sufla wa abda biman ta'ulu wa khairu sadaqati an dhahri ghini wa yasta'fif yu'ifahu Allahu wa may yastaghni yughnihillah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan di bawah, dan dahulukan keluargamu, mereka yang wajib kalian nafkahi, dan sebaik-baik sedekah itu dari kekayaan yang berlebih, dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan mencukupinya. Sebaliknya, siapa yang sudah merasa cukup, maka Allah akan memberi kekayaan yang berlebih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
yang dapat dijadikan sebagai bagian dari doa, yaitu artinya dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, pikun, bakhil, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah hidup dan mati." Hadis riwayat Imam Muslim. Berdasarkan isi dan kandungan hadis serta beberapa penjelasan sebelumnya, maka ada 8 nilai etos kerja muslim yang perlu menjadi landasan dalam bekerja dan beramal, yaitu 1. Yakin adalah lawan dari ragu-ragu. 2. Optimis lawan dari pesimis. Yang ketiga, kuat kemauan lawan dari lemah keinginan. Yang keempat, rajin lawan dari kemalasan. Yang kelima, berani dengan pertimbangan lawan dengan takut mengambil sebuah risiko. Yang keenam, dermawan lawan dari bakhil. Yang ketujuh, bebas dari hutang lawan dari terlilit hutang. Yang kedelapan, membangun jaringan luas lawan dari miskin jaringan. Kisah Sa'ad al-Amsyari dapat dijadikan teladan karena tangannya dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan oleh beliau agar tangannya tidak tersentuh api neraka karena bekerja membelah batu untuk menafkahi diri dan keluarganya. Harus menjadi kesadaran bersama bahwa setiap muslim harus berilmu. Hal ini bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan orang lain pun memperoleh pengaruh baiknya. Model orang ini ilmunya benar-benar diamalkan karena dia yakin ketika ilmu diamalkan, ketika itu pula ilmunya semakin berkembang dan bertambah. Sahabat Ritek yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita pelajari prinsip etos kerja menurut Islam yang dapat kita uraikan sebagai berikut. Yang pertama, bekerja, beraktivitas dan beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seluruh kegiatan hidupnya dilakukan sebagai berwujudan rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerjanya kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ketiga, berkarakter kuat, yaitu memiliki reliability, dapat diandalkan dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental dan spiritual. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Yang keempat, berkarakter amanah, yaitu memiliki integritas, jujur dan dapat memegang amanah. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Yang kelima, bekerja keras, yaitu sikap pantang menyerah, terus mencoba sampai berhasil. Kita dapat meneladani ibunda Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Siti Hajar. Beliau bekerja keras, tidak mengenal kata gagal atau memandang kegagalan sebagai sebuah kesuksesan yang tertunda. Yang keenam, bekerja cerdas, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan terencana memanfaatkan segala sumber daya. Jika etos kerja dimaknai semangat kerja, maka etos kerja seorang muslim bersumber dari visinya, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika etos kerja dipahami sebagai etika kerja, sekumpulan karakter, sikap, mentalitas kerja, maka dalam bekerja seorang muslim senantiasa menunjukkan kesungguhannya. Manusia diwajibkan berusaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan tidak terlalu tergantung dengan orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezeki setiap makhluknya. Namun demikian bukan berarti kita bermalas-malasan menunggu rezeki, tetapi harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Tanpa itu, mustahil keinginan akan tercapai. Adapun manfaat dari bekerja keras antara lain, yang pertama, menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bekerja keras. Yang keempat, memperkuat karakter seseorang, karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar dan tidak mudah putus asa bila menghadapi masalah atau problema. Yang kelima, menjadi bagian realisasi dari peran manusia sebagai khalifah dalam pengelolaan alam ini. Sahabat Ritek Media, media Islam semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami makna, prinsip-prinsip dan manfaat etos kerja, diharapkan kita bisa mampu menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki keyakinan yang mantap agar setiap muslim bekerja keras untuk menggapai setiap asa dan cita-cita kita. Yang kedua, umat Islam harus banyak mengubah etos kerjanya sehingga kemuliaan dan ketinggian Islam nyata adanya. Yang ketiga, mayoritas muslim di Indonesia harus dijadikan modal bukan beban. Karena itu etos kerja muslim harus mewarnai sejarah Indonesia dan dunia. Yang keempat, bekerja itu tidak hanya bertujuan memuliakan diri tetapi juga manifestasi amal saleh yang mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, bersemangat meningkatkan kerja yang profesional karena semua hasil kerjanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Sobat Ritek Media, sahabat media Islam, nah itulah video penjelasan kita kali ini. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam memahami makna etos kerja sehingga pada intinya kita bisa mengembalikan masa kejayaan peradaban Islam seperti dahulu kala. Jangan lupa sahabat media Islam untuk subscribe, like, komen, dan share kalau video penjelasan ini bisa bermanfaat untuk sahabat media Islam semua. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.